الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وفضل وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kami berwasiat dan berpesan kepada kami pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah umumnya untuk bersama-sama mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya sekuat tenaga kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan dalam waktu yang bersamaan pula kita berupaya sekuat tenaga kita untuk bisa menghindari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat kita gagal dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, maka masih ada waktu, peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Saat kita gagal dalam membangun bisnis kita, maka masih ada peluang, waktu dan kesempatan untuk memperbaiki bisnis kita. Saat kita gagal dalam berwirausaha, berdagang, maka masih ada waktu, peluang dan kesempatan kita untuk memperbaiki usaha kita. Saat kita gagal melamar pekerjaan dalam sebuah perusahaan, maka masih ada waktu, peluang dan kesempatan kita untuk melamar pekerjaan di perusahaan lainnya. Namun hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lain halnya, lain cerita bila kita gagal dalam menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Bila gagal kita di dunia, masih ada waktu, peluang dan kesempatan untuk perbaikan diri. Namun bila kita gagal di kehidupan akhirat nanti, hadirin, tidak ada lagi waktu, tak ada lagi cerita, tak ada lagi pengalaman, kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Gagal kita di alam kubur, tak ada lagi waktu, kesempatan perbaikan diri. Gagal kita pada saat dihisab amal kita pada yaumul hisab, tak ada lagi waktu, kesempatan untuk perbaikan diri. Gagal kita pada yaumul mizan, saat ditimbang amal-amal kita, tak ada lagi waktu, kesempatan untuk perbaikan diri. Dan puncaknya adalah pada saat kita menyeberangi sirat, ujungnya gerbang surga, di bawahnya neraka jahanam, maka tak ada lagi waktu, peluang, kesempatan kita untuk perbaikan diri. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mumpung kita masih tegak berdiri di dunia ini, masih ada waktu, kesempatan, nafas, maka mari kita gunakan kesempatan ini, nikmat ini untuk betul-betul kita berkhidmat, menyembah, beribadah, menyiapkan bekal sebanyak mungkin agar cukup saat nanti kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihah wal faragh." Rawahul Bukhari. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang banyak membuat manusia ini terlena. Ada dua nikmat yang banyak menipu manusia. Apa dua nikmat ini? As-sihah wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu. Hadirin rahimakumullah, apapun amal yang kita lakukan, baik amal dunia, terlebih lagi amal akhirat, tidak akan berbuah yang maksimal, tidak akan berhasil manakala tidak ditopang dengan dua nikmat, yaitu nikmat tubuh yang sehat dan nikmat kelapangan waktu. Ada sebagian kita diberikan tubuh yang sehat hadirin, namun waktunya tak cukup, maka tak mampu dia beramal. Ada yang diberi Allah waktu yang lapang, umur yang panjang, namun tubuhnya sakit-sakitan, tak mampu pula dia beramal. Dan ada pula orang yang diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang segar bugar, tubuh yang kuat, waktu yang panjang, waktu yang cukup,
namun tak tergerak pula hatinya untuk beramal. Dan inilah kebanyakan kita, hadirin rahimakumullah. Tubuh kita sehat, umur kita panjang, alhamdulillah, namun hati kita, kalbu kita belum tergerak untuk beramal, menyiapkan bekal nanti pulang ke akhirat. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal seperti menyesalnya orang-orang yang sudah berusia uzur saat ini, saat tubuhnya sudah renta, tak mampu dia beraktivitas banyak, tak mampu kaki melangkah ke masjid, tak mampu tangannya meraih, tak mampu matanya melihat dengan jelas. Namun pada saat itu baru muncul niat untuk mulai taqarrub kepada Allah, baru mulai muncul niat untuk dekat kepada Allah, baru mulai muncul niat untuk melangkah ke masjid berjamaah salat 5 waktu. Namun apa daya, pada saat itu kakinya tak mampu melangkah ke masjid, padahal dia tahu setiap langkah kakinya menuju masjid, setiap langkahnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap debu yang menempel di pakaiannya, setiap rumput dan tanah yang diinjaknya, itu menjadi saksi pada yaumul qiyamah bahwa dia melangkahkan kakinya menuju masjid rumah Allah untuk salat berjamaah. Pada saat itu baru muncul niatnya untuk mulai membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran yang sangat simpan rapi di lemarinya, baru mulai dia buka, ingin dia baca satu persatu ayat-ayatnya. Namun apa daya hadirin, pada saat itu matanya tak mampu lagi melihat dengan jelas huruf demi huruf pada mushaf Al-Quran, padahal dia tahu pahala membaca Al-Quran satu hurufnya dibalas 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia baca satu surah? Bagaimana kalau dia baca satu juz? Bagaimana kalau dia menghatamkan 30 juz Al-Quran, kalikan 10 setiap huruf-huruf Al-Quran, maka tak ternilai, tak terbayang berapa banyak pahala-pahala dia membaca Al-Quran. Namun kesempatan pahala itu terbuang sia-sia karena keadaan tubuhnya yang tidak mengizinkan. Pada saat itu baru mulai munculnya untuk berpuasa, hadirin. Namun apa daya, tubuhnya tak mampu lagi menahan lapar haus untuk berpuasa karena uzur usia yang sudah tua dan tubuh yang tidak memungkinkan. Padahal dia tahu besarnya pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kursi, Allah mengatakan, "As-saumu li wa ana ajzi bi." Puasa itu adalah untukku dan aku yang mutlak memberikan pahala. Berapa besarnya pahala puasa itu. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, terakhir, jangan sampai kita menyesal seperti menyesalnya orang-orang yang telah berpisah antara ruh dan jasadnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Allah berfirman, berkatalah orang-orang yang telah meninggal dunia, "Rabbirji'un, ya Allah, pulangkan aku ke dunia ya Allah." Untuk apa dia ingin kembali ke dunia? Apakah dia ingin kembali berjumpa dengan keluarganya? Bukan. Ingin menikmati kembali hartanya? Bukan juga. Ingin menikmati kembali pangkat jabatannya? Bukan juga. Tapi dia ingin kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku ya Allah bisa beramal soleh yang dulu di dunia aku tak sempat melakukannya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sekali lagi himbauan terakhir kami, mari kita gunakan kesempatan ini, nikmat tubuh yang sehat ini, nikmat usia yang panjang ini, untuk betul-betul mempersiapkan bekal kita pulang kembali kampung akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan, dan bila pun seandainya Allah tutup usia kita, mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.